selamat hari Minggu adik-adik. Oh iya Kak Esther, kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Adik-adik di rumah udah siapin Alkitabnya ya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun masih secara online. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kiranya apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dapat kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke guys, kita pagi hari ini dari mana nih? Pembacaan kita pada pagi hari ini kan dimulai dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Oke. Banyak ya Kak Deborah. Ya, adik-adik boleh dibuka ya dari Efesus yang ketiga ayat 1 sampai ke 13. Kayaknya udah dapat? Udah Kak. Kita baca gimana nih Kak? Berbalasan kali ya Kak. Oh boleh. Siapa yang mulai duluan Kak? Aku boleh Kak. Oke. Kayaknya mulai duluan ya. Iya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkannya kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepada kamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikian firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Oke Kak, kita minggu hari ini punya tema atau judul pelajaran namanya bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Jadi Efesus ini bercerita tentang keselamatan Kak. Iya benar Kak. Keselamatan itu kan yang kita tahu adalah sebuah anugerah ya adik-adik ya. Nah di Efesus ini dia mau kasih penjelasan tentang keselamatan dan bagaimana sih kita sebagai umat manusia merespon keselamatan itu Kak. Keselamatan seperti pemahaman kita pada umumnya itu kan sebuah anugerah Allah ya. Anugerah Allah yang karena kasih karunia Allah diberikan kepada manusia, dan itu bukan merupakan hasil usaha manusia, tapi itu merupakan apa? Anugerah Allah yang diberikan kita kepada manusia. Dan bagaimana sih kita merespon Kak panggilan keselamatan itu di dalam hidup kita. Jadi anugerah Allah ini yang dikasih ke kehidupan kita itu, dia tuh merupakan sebuah pengorbanan Kristus Kak. Jadi pengorbanan Kristus yang sudah menebus dosa kita manusia sehingga
kita sebagai manusia sudah diampuni nih gitu kan. Nah, melalui pembebasan, melalui pengampunan, Tuhan tuh mau ketika kita mendapatkan keselamatan itu, kita tuh dapat merespon keselamatan itu dengan cara kita menjadi ciptaan yang baru gitu, dan menjadi orang-orang yang kudus dan menjadi terang dimanapun kita berada gitu. Dan selanjutnya Kak, keselamatan yang diberikan juga ini kepada kita umat manusia yang berdosa ini juga Tuhan mau kita meresponnya ke dalam sesuatu yang bisa membangun kita ke dalam bentuk persekutuan. Jadi kita mengerti bagaimana tentang kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Kristus gitu kan. Jadi kedewasaan dan juga tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus gitu. Nah, jadi Kak, kalau misalnya sebagai orang beriman nih, kalau kita menerima anugerah pengampunan dari Allah gitu kan, yang udah Tuhan kasih gitu, menurut Kakak gimana sih respon kita gitu? Bagusnya gimana ya Kak? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu gitu. Yang jelas sih Kak, kalau kita udah menerima anugerah itu berarti adik-adik harus, yang tadi Kak bilang, harus hidup baru, harus jadi anak terang, ya kan Kak? Harus beda, karena kita udah mendapatkan anugerah, hal yang paling sangat berharga dari Tuhan, ya kan Kak? Jadi ibaratnya kita ini udah kawan sekerja Allah Kak Esther. Jadi bener. karena keselamatan yang diberikan Tuhan itu pun bukan karena hasil usaha kita gitu, karena memang Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kita gitu. Jadi sebagai anak-anak teruna, jadi kita juga harus mengerti Kak, maksudnya kita juga harus bersyukur karena keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan Tuhan juga mau kita mengambil bagian gitu di dalam persekutuan kita masing-masing gitu kan. Kalau misalnya di gereja kan mungkin kita sebagai pelayan ada ibu pendeta, kakak kelayan gitu kan, diaken, majelis, presbiter gitu kan Kak. Jadi kita di sini pada minggu hari ini kita disuruh Kak gimana untuk mengambil bagian gitu dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini gitu. Paling gimana sih Kak, maksudnya contoh misalnya dari Kak Esther gimana kita untuk menyatakan komitmen kita gitu untuk menjadi terang atau saksi Kristus dengan keselamatan yang udah Dia berikan kepada kita gitu sih Kak. Gimana Kak? Mungkin ya Kak, kan ini kan adik-adik teruna kan dari range usianya tuh SMP sampai SMA ya Kak? Iya, SMP. Jadi sebenarnya simpelnya itu mereka itu harus, yang jelas namanya harus jadi anak-anak terang kan berarti dari aspek kehidupannya, dari kata-katanya, dari perbuatannya harus beda, harus ya, menggambarkan ya, harus menggambarkan anak Tuhan. Bener. Gitu. Harus bersaksi dengan keselamatan, bukannya berarti harus baca-baca Alkitab Kak di depan umum, enggak sih, minimal banget yang tadinya suka nyontek Kak Deborah, tapi sekarang lagi virtual ya. Iya. Virtual nyonteknya bisa. gimana Kak? Dari buku Kak di bawah. Oh iya bener-bener harusnya ulangan tapi buka Google gitu. Nah yang tadinya kayak gitu jadi nggak kayak gitu kan Kak. Jadi mungkin dikurangin dulu kali ya. Baru jadi kayak gitu. Apa gimana Kak? Dikurangin atau enggak dong Kak? Kan hidup baru. Jadi bener-bener baru, yang tadinya aku nyontek jadinya tidak nyontek. Nggak apa-apa nilai sedikit. Yang penting dia udah terlatih untuk dia nggak berdosa gitu kan Kak. Dan puas dengan karya sendiri ya Kak. Iya benar-benar. Nah habis itu yang paling penting Kak, nih yang paling banget anak PT banget nih. Apa tuh? Tadinya disuruh sama mamanya, iya ntar. Oh, ya kan? Kalau disuruh ke warung gitu ya, males iya, gitu ya. Ntar, gitu kan, iya ntar. Nah kalau misalkan udah tahu nih sekarang nih kita harus gimana, ternyata itu bukan mencerminkan terang, bukan mencerminkan anak Tuhan yang mendapatkan keselamatan. Berarti harusnya kalau Dek ke warung, oke mah langsung jalan, ya kan? Itu baru sudah mencerminkan keselamatan. Jadi
kalau aku pikir kan dari hal kecil gitu nanti dia akan terbiasa untuk lebih baik lagi dari segi tutur katanya, dari segi yang tadinya ngomel-ngomelin adiknya atau kakaknya atau suka berantem kali suka kakak berantem, adik. iya bener kan, cewek-cewek atau segala macam, jadinya enggak Benar-benar. gitu sih kak. Nah, dan juga ya kak, maksudnya kan kalau di anak di Taruna ini kan mungkin nggak di keluarga aja ya, kadang kan di dalam sekolah gitu kan, kita juga mungkin sebagai anak Taruna dan sebagai ciptaan baru gitu kan, mungkin juga kita harus bisa kali kayak untuk apa namanya, terobosan baru kali, mungkin ya mungkin misalnya ada teman kita salah, kita berani nggak untuk negur dia gitu kan, negurnya mungkin dengan kasih supaya dia pun nggak tersinggung gitu kan. Jadi ketika misalnya teman kita ada yang salah, nggak kita diemin aja kali gitu kan. Bener-bener. Mungkin kita bisa apa, ngomong ke dia kali gitu, tapi kan dengan pelan-pelan. Dan gak ikut-ikutan juga nggak Iya, sih? nggak ikut-ikutan, benar. Itu yang sih paling susah. yang paling Iya, penting nggak gitu. ikut-ikutan. Terus apa lagi nih Kak Esther? Kalau misalnya tentang anugerah Allah yang udah Tuhan berikan kepada kita itu, kira-kira apalagi nih Kak poin pentingnya? Paling kalau menurut aku sih di zaman sekarang kita nih susah ya, maksudnya untuk apa namanya, untuk bukan susah sih, kita memang diwajibkan atau diharuskan memang hidup seturut dengan kehendak Tuhan kan gitu. Tapi bagaimana juga kan mungkin kita harus tetap minta bimbingan Roh Kudus gitu kan, untuk bisa tetap apa, berkomitmen gitu untuk menjadi terang dimanapun kita berada, meskipun misalnya lingkungan sekitar kita nggak mendukung gitu kan, tapi kan kita tetap harus menjadi terang dimanapun kita berada kan Kak. Jadi apa lagi nih Kak? Mungkin ada contoh atau ada apa dari Kak Esther? Tapi sih kak, kalau aku pribadi ya kak Dibora, aku Apa kan tuh? berasa banget nih kak, berasa banget sangat sendirinya. Maksudnya gini, maksudnya dari yang kerja, aku sendiri yang tidak memakai kerudung gitu kan, aku yang minoritas sendiri dari kuliah sih, dari kuliah Oh, aku kerja. dari TK Kak. Oh, Kok iya. salah ya? Oh, iya. Dari SD malah. Itu kan masih oke deh kak. Oh iya, terus Dari kuliah kerja sampai penempatan sampai kuliah lagi itu berasa sih kak. Cuman yang emang bisa aku coba kasih tau ke adik-adik ya kak, aku bisa sekuat sekarang ini berdiri di tengah mayoritas dengan sebagai minoritas sendiri itu nggak mudah sih kak Deborah. susah sih emang Kak. Iya, Susah banget. nggak mudah. Terus kita harus apa ya kak, Adaptasi gak sih Kak? udah bukan adaptasi lagi, harus fight sendiri Iya. untuk menjadi tetap beda dengan berbagai macam diomongin ini itu gitu kan, tapi percaya bahwa semua yang udah kita lakukan dengan bantuan Roh Kudus tuh nanti indah sendiri gitu, sampai akhirnya ternyata kita emang terang sendiri gitu loh kak, gitu. Kita jadi beda sendiri, kita jadi sangat berguna buat orang gitu sih kak. Jadi mungkin awalnya aja kali Kak yang susah ya. Iya ya, semua pasti susah sih kak, semua pasti susah. Ya paling itu tadi sih Kak, mungkin kita emang butuh bimbingan dari Roh Kudus juga. Iya. Contohnya gimana sih? Mungkin kita mulai terbiasa saat teduh kali ya kalau pagi. Bener. Ya kalau enggak seenggaknya tuh setiap hari baca Alkitab kali kan, lewat sabda, kalau jemaat sabda bina umat ya. Mungkin Iya, kalau bener-bener. misalnya adik-adik remaja di online juga udah banyak Tapi sih. iya bener-bener kan, kak, di aku online juga udah gitu banyak, kok, dengan gitu. keterbatasan aku yang enggak, kalau dulu kita masih banyak ya kak, maksudnya sekarang udah banyak banget renungan itu aplikasi Iya, juga online bener. Jadi mungkin kalau dari situ kan jadi kita juga bisa sebagai pedoman sih Kak, Iya, untuk iya. setiap hari ketika kita mau melakukan aktivitas gitu kan, ketika kita mau melakukan sesuatu, jadi kita selalu inget Tuhan kayak membiasakan gitu. untuk kita berinteraksi hal apapun itu sih kak. Iya, gitu. Nah paling apa namanya, jadi mungkin
firman Tuhan kita pada pagi hari itu aja sih kayak. Jadi bagaimana kita mau berkomitmen adik-adik untuk menjadi terang dimanapun kita berada, dan kita mau mengambil bagian gitu sebagai respon syukur kita karena Tuhan telah memberikan keselamatan itu kepada kita gitu. Jadi mungkin nanti setelah ini adik-adik juga bisa ya mulai mulai menjadi ciptaan yang baru, mulai pelan-pelan mungkin setiap pagi saat teduh atau mungkin di download aplikasi saat teduh online-nya. Jadi setiap pagi itu mungkin bisa sambil baca Alkitab gitu sebagai pedoman kita aja sih gitu. Jadi Kester ada lagi? Kalau dari aku sih Kak, benar nih yang Kak Deborah udah bilang yang tadi, yang penting adik-adik itu coba untuk membuka hati adik-adik dan coba peka lagi sama panggilan-panggilan Tuhan, karena sebenarnya kalau adik-adik ya kan udah bisa mikir ya Kak, adik-adik coba bisa berpikir sejenak aja bahwa memang gak akan bisa kita untuk balas apa yang udah Tuhan kasih gitu. Apalagi setiap pagi ya Kak, setiap pagi tuh sebelum saat teduh, sebelum buka handphone, minimal banget untuk kita berubah dari yang tadinya buka mata buka handphone Kak, jadi yang iya kan, bener. dari awalnya cek notif, jadi coba ditaruh dulu kayak mengucap syukur dulu bahwa banyak banget orang di luar sana yang buka mata udah nggak bisa ngeliat rumahnya, buka mata yang udah terpisah sama keluarganya, atau buka mata mesti beli oksigen Kak. Iya, udah ngapa-ngapa, atau tiba-tiba udah di ICU gitu. Banyak banget gitu hal yang bisa untuk adik-adik syukurin, karena ketika kita bersyukur itu semua hal yang udah kita dapat tuh berasanya tuh 1000 kali lipat sangat baik gitu loh Kak. Dari situ kita jadi merasa bahwa gila, gue harus selayak apa nih buat Tuhan, aku harus gimana Tuhan gitu. Dari situ barulah kita merasa butuh untuk terus menjadi terang tuh gimana sih gitu. Jadi minimal sekecil itu aja diulang, nanti lama-lama jadi yang tadinya mamanya suaranya 3 oktav turun jadi do rendah. Oh iya siap. Adek gitu kan. Tapi kayaknya adik Luna mah udah mulai juga sih Kak, kayaknya untuk pagi itu saat teduh, kayak baca renungan juga sebelum tidur kayaknya udahlah, atau mungkin sebelum bangun tidur. Iya sih, udah like akun Instagram ini ya Kak, apa tuh namanya? Apa PT? Apa anak muda Kristen? Ada iya gitu tuh. Paling itu aja kayaknya setelah ya untuk minggu hari ini ya. Jadi mungkin adik-adik firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita berkomitmen untuk bisa mengambil bagian dan merespon keselamatan yang udah Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi untuk menutup firman kita pada pagi hari ini, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami sampaikan tadi Tuhan dapat menjadi suatu pedoman untuk hidup kami Tuhan, untuk kami melakukan aktivitas kami seminggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati. Biarkan kami bisa berkomitmen Tuhan untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada, dan biarlah kiranya juga kami dapat menjadi ciptaan yang baru Tuhan, agar kami dapat mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.